Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya, para peserta KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Bima, ya, berkaitan dengan bimbingan beasiswa, ya. Pada malam hari ini kita akan bedah sedikit banyak mengenai persyaratan KIP dan juga persiapan formulir KIP. Nah, untuk mempersiapkan formulir KIP, ini ada yang sifatnya kita bisa siapkan sendiri di rumah, ada juga yang harus melibatkan instansi-instansi terkait. Jadi, pastikan dalam 1 pekan ke depan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan yang harus diurus ke instansi terkait, khususnya kantor desa atau kecamatan, nah ini sudah rampung sebelum hari Jumat. Tujuannya apa? Ketika misalkan portal KIP dibuka, nah kita tinggal upload-upload saja, gitu ya. Nah, sebelumnya ya perkenalkan tentang KIP ya. KIP kita buka dulu portal informasinya. Ya, Bapak akan share screen. Mohon dicek apakah sudah terlihat di layar. Sudah terlihat ya. Tes, tes. Sudah terlihat dengan jelas? Iya, Pak. Ada, Ya, Pak. sudah ya. Kita mulai ke KIP-nya itu sendiri ya. KIP ini pertama ada syarat. Nah, ada syarat. Ya, untuk KIP sendiri itu dibagi ke dalam beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan tentang pembayaran biaya kuliah atau disebutnya UKT, uang kuliah tunggal, dan yang kedua adalah kebutuhan biaya hidup. Nah, adapun dua-duanya nanti ditentukan oleh panitia KIP ya. Nah, pertama kita pahami dulu syaratnya. Nah, syarat KIP yang pertama adalah penerima harus lulus SMA, SMK atau sederajat. Jadi pastikan nih peserta KIP ini belajarnya sungguh-sungguh, pastikan ujian praktek, ujian sekolah itu lulus, ya kehadiran penuh, ya karena apabila kalian dapat KIP tapi tidak lulus sama aja bohong gitu ya. Nah, KIP-nya tidak bisa dicairkan. Pastikan dapat surat keterangan lulus. Sehingga syarat-syarat surat keterangan lulus itu gampang. Yang pertama kehadiran penuh, mengikuti berbagai macam asesmen dengan nilai yang memuaskan, dan yang ketiga adalah memiliki karakter yang baik. Nah, apabila melakukan pelanggaran berat di antara jeda waktu persiapan KIP, maka bisa jadi surat keterangan lulusnya tidak dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua, lulus seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini nanti akan membuka berbagai macam seleksi. Yang pertama ada SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang diikuti oleh peserta didik eligible SMA Negeri 8 Tambun Selatan, sebanyak 25%. Yang kedua adalah SNBT, UTBK, Ujian Tes Berbasis Komputer, Seleksi Nasional Berbasis Tes, yang bisa diikuti oleh semua peserta didik SMA Negeri 8 Tambun Selatan tanpa terkecuali, asal mendaftar ya. Nah, itu targetnya adalah diterima dua-duanya di jalur reguler di perguruan tinggi negeri. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya jalur mandiri perguruan tinggi negeri. Jadi selain jalur SNBP dan SNBT, kadang perguruan tinggi negeri ini juga buka jalur mandiri kalau kedua-duanya tidak lulus, biasanya di akhir ya, meskipun ada kampus yang bukanya bersamaan dengan SNBP SNBT. Nah, ini di akhir buka namanya jalur mandiri. Nah, adapun jalur mandiri ini juga difasilitasi oleh KIP apabila peserta didiknya kurang mampu. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta berarti perguruan tinggi yang bukan milik pemerintah, yang ada di sekitar kita maupun yang di luar daerah. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak keterima di negeri, mau kuliah di swasta pun bisa pakai KIP, kalau memang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, ini berprestasi dan tidak mampu. Jadi ada dua aspek nih, tidak mampu dan berprestasi. Makanya dalam KIP nanti ada bukti dokumen ketidakmampuan dan bukti dokumen prestasi. Bagi yang belum punya prestasi, masih ada waktu untuk mengikuti beragam kegiatan yang berkaitan dengan prestasi sertifikat akademik ya. Jadi silahkan. Kemudian dari ketidakmampuan ini nanti ada syaratnya ya. Yang pertama, persyaratan ekonomi berasal dari keluarga rentan atau miskin ya, keluarga rentan miskin atau miskin. Dibuktikan dengan satu, punya KIP SMA
"Pak, saya punya KIP, kemarin dapat KIP pas SMA, sudah pernah dibagikan oleh Pak Bima yang dari Kemendikbud." Oh, itu bisa ikut KIP Kuliah Merdeka. "Pak, saya tidak punya KIP, Pak." Gitu, karena belum pernah dapat KIP tapi sudah mendaftar di jenjang SMA. Nah, kalau sudah, berarti larinya yang kategori berikutnya. Misalkan ternyata kalian terdata di DTKS. DTKS itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, berkaitan dengan bansos yang pernah diterima. Misalkan keluarganya pernah menerima bansos PKH, pernah menerima bansos PBI, JK. PBI ini BPJS yang dibayar oleh Pemda ya, atau bantuan pangan non tunai BPNT. Ya, nah dari ketiga ini berarti bisa ikut KIP. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin atau rentang miskin pada desil 3 ya, atau sebutnya P3KE. Nah, P3KE ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Datanya juga ada di Pemda. Apabila masuk oh saya tidak masuk ketiga-tiganya, ya bisa jadi kalian siswa seperti apa? Misalkan kalian selama ini yatim piatu, ya tinggalnya menumpang atau di panti asuhan, panti sosial, itu juga bisa daftar KIP. Atau saya tidak termasuk keempatnya, tapi dari keluarga yang rentan miskin. Rentan miskin contohnya, misalkan pekerjaan orang tua tidak stabil, ya, mengandalkan keuntungan, kadang untung, kadang rugi, itu berarti kan rentan miskin ya, atau tidak punya gaji tetap. Atau punya gaji tetap, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Contohnya, untuk batasannya di sini adalah 4 juta pendapatan kotor gabungan ibu bapak, totalnya adalah 4 juta setiap bulan. Nah, "Pak, gaji bapak saya lebih dari 4 juta, Pak. Gaji bapak saya itu 7,5 juta. Bisa nggak Pak daftar KIP?" Bisa, kalau anaknya 8. Nah, karena kita mentang-mentang sekolahnya di SMA 8 nih, anaknya 8 nih. Jadi dihitung anaknya 8 sama ayah ibunya ada 10. Nah, jadi 7,5 juta dibagi 10, dapatnya 750.000 per orang. Ini juga boleh, gitu. Atau istilahnya kategorinya adalah, eee, anaknya banyak, tanggungannya banyak ya, kemudian harus ditanggung dengan gaji meskipun gajinya 4 juta lebih dikit, tapi kalau anaknya banyak kan dibagi-baginya jatuhnya di bawah 750, itu bisa daftar KIP, ya. Nah, atau "Pak, saya sudah tidak masuk itu, tapi memang hidupnya miskin," gitu ya. Berarti larinya adalah jalur SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu. Nah, ini jalur paling terakhir ya. Nah, kemudian, keunggulan KIP kuliah nih, kita bicara keunggulan KIP kuliah. Pertama, kalian akan dapat UKT, SPP, dan bisa berpeluang dapat bantuan biaya hidup. Nah, berikut adalah rentang bantuan waktunya. Ya, nah ini kalian bisa baca di link yang Bapak bagikan ya. Sekarang kita lari ke mekanisme pendaftaran KIP kuliah. Nah, untuk mekanisme pendaftaran, pertama ya, siapkan dulu. Yang pertama adalah NIK. NIK itu nomor induk kependudukan ya, atau bisa kalian lihat pada KTP atau kartu keluarga. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, ini sudah ada dibagikan dari sekolah. Ya, kemudian yang ketiga adalah NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Nah, itu sudah ada di grup angkatan, sudah di-upload oleh BK ini, NPSN sekolah kita. Nah, kemudian mulai mendaftar ya. Ini linknya, nanti akan muncul laman seperti ini. Nah, ada bagian login, bagian atas login, kemudian nanti akan diminta memasukkan NIK, memasukkan NISN, memasukkan NPSN. Nah, satu hal yang pasti, NIK dengan NISN harus sama namanya. Kadang ada siswa yang di NISN namanya misalkan, namanya siapa gitu ya, Azahra, nah Z-nya 1. Nah, di NIK ternyata namanya Azahra, Z-nya 2. Nah, akhirnya ada ketidaksamaan data nih, nah ini bisa bermasalah suatu waktu, ya. Divalidasi dulu, kalau semuanya udah cocok, udah berarti bisa bikin. Nah, langsung tinggal proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya, ini kalian nanti akan memasukkan yang namanya, email, ya.
email, dan pastikan email itu terkoneksi dengan nomor WA aktif. Emailnya pun email aktif. Kendalanya banyak peserta didik KIP itu yang gagal proses. Kenapa gagal proses? Karena emailnya, password-nya lupa, HP-nya yang terkoneksi email pun lupa. Jadi sebelum bikin KIP, pastikan punya emailnya dulu. Oh, emailnya ini nih Pak namanya. Emailnya ini, password-nya ini, saya coba dulu buka emailnya. Bisa nggak saya buka? Oh bisa, ya. Kemudian kita bikin KIP. Ya. Kemudian dicek dulu nomor HP aktifnya. Bahwa si email itu bisa terkonfirmasi dengan nomor WA aktif atau nomor ponsel aktif. Jangan sampai seperti ini. Nah, ketika kita sudah bikin tuh, email yang kita masukkan asal-asalan, keburu-buru ya. Nama emailnya tidak sesuai dengan yang kita buat. Akhirnya dikirim, ternyata pernah ada orang bikin email yang namanya seperti itu gitu. Ya, akhirnya nyasar ke email orang lain. Ketika nyasar ke email orang lain tidak bisa kita buka. Nah, bisa jadi beasiswanya hangus. Ya, artinya dianggap sudah membuat tapi lalai gitu. Atau email kita simpan aja di HP. Password-nya, "Ah, nggak perlu pakai password, Kak, Pak, orang di HP saya," gitu kan. Tiba-tiba HP-nya rusak atau HP-nya mati. Nah, emailnya lupa, password-nya lupa. Nah, itu juga kesalahan fatal yang umum terjadi pada peserta didik. Sehingga Bapak sarankan yang namanya email, password email, itu kumpulkan ke guru BK. Paling nggak sebagaimanapun nanti ada musibah apapun, itu email dan password-nya masih ada. Jadi paling tidak kalian bisa, menyelamatkan diri lah gitu. Kan syukur-syukur kalau KIP-nya cair kita validasi dan lain sebagainya pakai email juga, yang kita gunakan untuk mendaftar gitu. Jangan sampai nanti KIP-nya cair ternyata emailnya lupa, sehingga beasiswanya hangus, ya. Nah, kemudian setelah selesai, kalian akan dapat namanya nomor pendaftaran dan kode akses. Nomor pendaftaran dan kode akses ini disimpan sendiri dan juga boleh dititip ke Bu Salbi, titip ke guru BK. "Bu, nitip nomor pendaftaran kode akses KIP saya. Kalau suatu saat saya lupa, datanya hilang di saya atau mungkin handphone saya rusak, handphone saya mati, kertasnya lupa nyelip di mana, paling tidak di guru masih bisa kalian ambil catatannya," gitu ya. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, selanjutnya baru kita ke proses KIP-nya. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu mengenai syarat-syaratnya, dipersilahkan. Kita diskusi ya, jangan sampai waktu yang singkat ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, beres, kegiatan nanti Bapak ada acara lagi setelah ini. Jadi jangan sampai nanti setelah ini masih nanya ini itu. Nah, lebih baik tanyakan sekarang gitu, kalau ada yang ditanyakan. Bisa lewat chat, diketik juga bisa kalau malu-malu ya. Kalau enggak langsung aja nanya gitu, acung tangan ngomong. Mengenai syarat nggak ada yang ditanyakan? Oh iya Pak, Ya. saya ibunya Lintang Oh ya Faizul. silakan Bu, mangga. Ya, berarti untuk KIP ini eh, untuk yang tidak mampu ya Pak. Iya, Kalau misalnya berprestasi pun nggak bisa juga kalau tidak memenuhi kriteria yang tadi disebutkan. ya contoh misalkan anaknya berprestasi Pak, tapi gaji bapak saya 10 juta gitu ya, anaknya cuma satu, kehidupan istilahnya tercukupi dan lain Cukup. sebagainya. Ya, Nah, itu ada namanya beasiswa yang lain, Bu. Seperti kemarin dijelaskan di seminar pasca sekolah, ada namanya beasiswa, pendidikan Indonesia BPI untuk yang prestasi. Ada juga nanti saya share beasiswa-beasiswa lain yang kaitannya dengan prestasi. Nah, kalau khusus untuk KIP, ini dilihat ditinjau dari kehidupan keluarga yang tidak mampu, nah mm-mm. maka daftarnya lewat KIP gitu. Oh gitu. Iya, jadi prioritasnya memang untuk yang tidak mampu ya Pak. Ya, karena kalau kita mampu daftar lewat KIP, nanti mengisi formulir jadi kesulitan nanti kan. Misalkan isi Iya, rentang gaji, gajinya terlalu besar gitu kan ya. Sehingga nanti, iya, tidak di-ACC nanti oleh panitianya. Yang meng-ACC KIP itu adalah panitia dari pusat dan universitas. Jadi bukan sekolah ya. Sekolah hanya membantu untuk proses pendaftaran, baik gitu. Pak. Ya. Oh ya nanti untuk yang tadi di Ya gimana Bu?
di-share screen tadi nanti bisa dikirim ke grup nggak, Pak? Sudah saya bagikan, Bu. Oh sudah, ya maaf Sudah. soalnya grupnya kebetulan di bapaknya, Pak, saya belum Ya, lihat. di grup anaknya juga ada. Oh Jadi saya gitu, sudah baik bagikan baik. beserta data siswa yang harus diisi. Itu tinggal diklik, ya udah ada yang saya share tadi. Oke, Ya, baik. Terima kasih, nah, Pak. ya sama-sama, Bu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang formulirnya. Setelah jadi punya akun, siswa ini akan mengisi formulir. Nah, pengisian formulir ini butuh effort ya, butuh kerja keras. Karena kadang kalau kita ngisinya tidak benar, asal-asalan, ya nggak lulus juga KIP-nya gitu. Banyak dari siswa, oh saya mah daftar pakai KIP, daftar pakai KIP. Bisa finalisasi, bisa daftar kampusnya pakai KIP, bisa. Tapi ketika keterima di kampus itu, oleh kampusnya dicoret. Kenapa? Karena pengisian formulirnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan gitu ya. Jadi hati-hati ya. Bukan berarti gini, formulir diisi, oh ngisinya asal-asalan nggak bisa dipinalisasi, bisa. Ya istilahnya ngisi asal-asalan tetap bisa dipinalisasi, tetap bisa daftar jalur KIP. Tapi masalahnya ketika keterima di kampus, itu nanti ada tim verifikasi yang akan memverifikasi formulir kita. Ketika ngisinya asal-asalan, otomatis kesempatannya musnah. Gitu. Jadi pastikan hati-hati dalam pengisian KIP formulir ya. Nanti untuk pengisian formulir pun saya menerima konsultasi di sekolah langsung gitu ya. Jadi bisa anak langsung datang ke ruangan saya ya. Pak Bima ada dari pagi sampai sore ya. Jadi jangan males untuk ngantri gitu ya. Kalau oh siang penuh Pak ya sore lah gitu. Intinya yang penting harus konsultasi dulu sebelum finalisasi. Karena ketika sudah finalisasi itu data sudah terkirim. Meskipun kita ngedit-ngedit, ya data udah dikirim gimana kan gitu ya. Nah, teman saya bapaknya gajinya di atas UMR, tapi masih ada tanggungan 3 anak sama 2 orang tua yang sudah tua. Apakah berhak mendapatkan KIP? Contohnya ya, gaji di atas UMR, UMR kita berapa ya? Oh, 5 juta misalkan. Gaji orang tuanya 5 juta. Tapi di situ ada tanggungan. Ya, nah tanggungan ini beda-beda ya. Contoh misalkan kalau punya anak, misalkan anaknya ada 5 orang ya, contoh. Yang ditanggung adalah yang masih kuliah atau masih sekolah. Jadi kalau anaknya sudah tidak kuliah, itu hitungannya bukan tanggungan keluarga. Meskipun sebagai anak tetap dihitung ya. Apalagi kalau anaknya sudah menikah, sudah berkeluarga, tidak dihitung. Karena harusnya kalau sudah menikah itu sudah lepas kakak gitu. Jadi yang dicek adalah kakaknya, kemudian dari kakak itu dicek statusnya, kemudian nanti akan diinterview ya berkaitan dengan status kakaknya. Oh, kakaknya masih kuliah, berarti masih jadi tanggungan keluarga. Oh, kakaknya sudah bekerja. Nah, kalau sudah bekerja itu bukan tanggungan keluarga lagi, karena sudah lepas dari tanggungan keluarga. Oh, kakaknya nggak kuliah, tapi juga nggak kerja. Ah, itu namanya bukan tanggungan keluarga, tapi beban keluarga ya. Nah, jadi harus dibedakan gitu ya. Nah, untuk tanggungan keluarga ini nanti akan dipertimbangkan oleh panitia KIP. Ya, misalkan, oh ternyata punya anak asuh atau orang tua yang diasuh. Ya berarti kan tadi dengan ini ada 7 ya. Gaji 5 juta dibagi 7, oh totalnya 700.000. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, itulah pentingnya nanti dituliskan di deskripsi. Jadi namanya deskripsi. Ya, yang mana kalau tidak ditulis uraiannya, itu tidak akan tahu panitia, kok kenapa ini membutuhkan bantuan, gitu ya. Seperti itu ya. Ya, kalau masih sekolah semuanya berarti masih tanggungan keluarga ya. Kita lanjut ya untuk pengisian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung motong di tengah jalan juga nggak apa-apa gitu. Jadi tidak mesti nunggu sampai Pak Bima selesai. Takut lupa nanti kalau udah selesai lupa tadi mau nanya apa. Yang penting tadi sudah diinfokan untuk membuat akun, ya ini adalah masuk KIP kuliah, klik bisa diklik. Kalau link yang ini belum saya bagikan, tapi nanti akan saya bagikan di grup khusus grup KIP kuliah, pengisian formulir. Tapi mohon kalau yang ini khusus untuk anak SMA 8 ya, karena sifatnya belum resmi. Artinya cuma buat persiapan saja gitu ya. Nanti adapun resminya nanti kan setelah keluar KIP-nya gitu, setelah keluar KIP-nya. Nah, ini Sofiana nanya, "Permisi Pak, dipersyaratkannya kan harus mempunyai kartu KIP, misalkan nggak punya bagaimana?" Kepemilikan kartu KIP itu hanya satu syarat ya. Jadi
syaratnya itu bisa macam-macam gitu. Tadi kan 1 punya kartu KIP boleh daftar. 2 kalau nggak punya kartu KIP bisa terdata di DTKS, bisa kelompok ekonomi rentan miskin. Ya nanti dibaca lagi ya Sofiana ya di link yang Bapak kasih tadi. Atau bisa yang gajinya di bawah 4 juta atau bisa yang gajinya di atas 4 juta tapi anaknya banyak. Nah, adapun yang tidak punya kartu KIP maupun yang punya kartu KIP itu tetap harus mengisi formulir. Jadi kuncinya adalah di pengisian formulir ini gitu. Ketika diisi formulirnya ya Pak, karena formulir ini adalah untuk menerbitkan KIP kuliah gitu. Jadi kamu punya KIP di SMA, berarti nanti di kuliah untuk bikin KIP kuliah harus ngisi formulir lagi. Nah, kamu belum punya KIP di SMA, nah ya ngisi formulir juga buat KIP kuliahnya terbit. Ya gitu Sofiana ya. Jadi jangan takut gitu ya, Pak saya nggak punya KIP tetap bisa daftar. Nah ini nanti loginnya, setelah login ya kita harus mengisi formulir. Nah formulirnya itu ada 7 jenis isian formulir. Ini berdasarkan acuan tahun lalu. Karena namanya kebijakan itu berubah-ubah, artinya kalau yang saya presentasikan ini tidak sama, atau ada perubahan, atau ada modifikasi, berarti nanti tinggal menyesuaikan saja. Makanya untuk link ini tidak saya share keluar, hanya khusus di grup KIP ya. Nah, yang pertama ada 7 jenis formulir isian data. Ada biodata pribadi, ada biodata keluarga, ada data perekonomian keluarga, ada kondisi rumah, ada data aset, ada data prestasi, ada rencana perkuliahan. Adapun formulir yang akan muncul di dashboard masing-masing siswa itu berbeda-beda, tergantung status siswanya. Contoh, kamu punya KIP di SMA, nggak akan muncul semua ini. Dari 7 formulir ini nanti yang muncul mungkin cuma 3. Kamu nggak punya kartu KIP, tapi pernah dapat bansos dari pemerintah, mungkin yang muncul hanya 5 gitu ya. Oh, kamu nggak pernah dapat bansos, nggak punya kartu KIP, nanti harus diisi 7-7-nya gitu. Jadi hanya perbedaannya adalah di pengisian formulir KIP. Untuk jalur tes UTBK SNBT, kalau dia sudah terdata di DTKS dan punya KIP, itu SNBT-nya gratis. Jadi tidak perlu bayar pendaftaran yang 250.000. Tapi kalau misalkan dia belum punya kartu KIP, maka harus bayar dulu. Gitu. Itu bedanya di situlah total. Tapi selebihnya fasilitasnya sama, gitu ya. Pertama kita bahas satu-satu ya. Pertama pengisian biodata pribadi. Nah, biodata pribadi ini biasa nama, NISN, NIK, nomor KIP dan KKS jika ada. Kalau nggak ada nggak usah diisi. Data pribadi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, juga nomor telepon atau handphone. Nah, ini yang saya tebalkan nih. Jangan sampai nomor handphonenya salah. Jangan sampai nomor handphonenya nonaktif. Maka bagi para siswa, harapannya untuk nomor handphone itu jangan diganti-ganti ya kan kadang ada anak ya, oh kuotanya habis ganti nomor, kuotanya habis ganti nomor, udah sampai proses pendaftaran kuliah ini selesai tolong nomor handphonenya itu aja, gitu ya. Karena kalau ganti-ganti nanti yang repot kalian sendiri ya. Ini ada pertanyaan dari Darti, untuk membuat SKTM persyaratannya apa aja Pak? Nah nanti kita jelaskan ya, di bawah ada untuk SKTM. Nah, kemudian email, nah ini email juga kayak tadi saya jelaskan, emailnya harus valid, ada passwordnya bisa dibuka, tidak ganti-ganti. Kemudian ada upload foto. Nah, ini fotonya harus foto resmi. Upayakan foto yang dibagikan oleh sekolah aja lah yang untuk foto ijazah tuh. Lebih aman gitu ya. Jangan foto selfie atau foto manyun-manyun, foto pakai masker. Kadang kan anak zaman sekarang fotonya sok-sok dimodifikasi gitu loh. Ujung-ujungnya batal, gagal pendaftaran gitu. Ya. Yang berikutnya adalah mengisi biodata keluarga. Nah, biodata keluarga ini meliputi 1 nomor kakak, biodata ayah kandung ya, biodata ibu, detail ayah, detail ibu. Nah, detail ini berupa deskripsi. Jadi kalian tulis apa yang menyebabkan kalian berhak dapat KIP. Ya kayak tadi, ayah ibu saya, misalkan contoh ayahnya sudah meninggal ya ditulis ayah sudah meninggal atau ibu sudah meninggal atau dua-duanya sudah meninggal. Kalau masih hidup ya ditulis misalkan bagaimana pekerjaan ayah, kesulitannya di mana dalam penghasilannya, kekurangannya di mana dalam biaya hidup, kemudian harapannya harapannya apa dari orang tua kita untuk kita kuliah,
kemudian apakah punya hutang, apakah menanggung beban orang tua, misalkan masih ketitipan kakek nenek, ataukah punya anak yang berkebutuhan khusus, ataukah kena penyakit menahun, ya kayak misalkan kena diabetes, atau misalkan kena asam urat, yang membuat dia tidak bisa kerja secara optimal. Apakah kerjaannya itu kerjaan yang sifatnya tentatif, tidak menentu, atau kerjaannya kadang kalau untung, kadang rugi. Nah, itu harus dideskripsikan dengan baik. Untuk konsultasi ke deskripsi silahkan nanti bisa ke saya, yang penting, ditulis dulu semuanya secara detail ya. Jadi jangan singkat-singkat, kadang, ada siswa malas nulis, deskripsi ayah saya baik-baik saja, deskripsi ibu saya baik-baik saja. Ya udah baik-baik aja, kenapa butuh bantuan gitu kan. Orang keduanya juga nggak ada masalah hidup. Jadi yang dituliskan di detail ini adalah kesulitan hidup. Makin sulit hidupnya, ya harus makin banyak deskripsinya. Dan kesulitan hidup itu menentukan kalian bisa dapat prioritas untuk pencairan KIP gitu ya. Termasuk ini nomor 5, jumlah tanggungan orang yang ditanggung di rumah oleh ayah dan ibu, itu kan bisa ditulis di sana. Nomor telepon, nah ini ingat ya, teleponnya harus valid. Kemudian foto keluarga. Nah, foto keluarga ini adalah foto, nih diingat-ingat nih ya, jangan sampai salah, tolong dicatat. Adalah foto yang dilakukan oleh sekeluarga. Sekeluarga tuh berarti yang memang didata ya. Ayah, ibu, kakak, adik, kalau di rumah nanggung nenek, kakek ya silakan foto. Sama kalian sebagai peserta KIP, foto di ruang tengah atau foto di rumah ya. Dalam kondisi satu, bajunya biasa aja. Tolong kondisi rumahnya tidak perlu rumah yang bagus-bagus ya, jadi rumah yang ala kadarnya aja. Kesalahan kadang foto keluarga yang dimasukin foto lagi hajatan, lagi pada dandan semua, mukanya di make up, kadang muka dengan muka asli beda, atau foto ketika kakaknya lagi wisuda di mana, upload aja karena ini foto keluarga, atau foto lagi arisan keluarga tuh isinya 30 orang, lagi di puncak, makan-makan dipoto di-upload, nah itu salah. Jadi fotonya ini adalah foto natural, foto alami. Foto yang menggambarkan kondisi kehidupan keluarga sehari-hari. Tolong dicatat ini. Kebanyakan salahnya di sini, ya. Dan di ruang tamu, ya ruang tamunya biasa aja, jangan ruang tamunya, oh biar kelihatan bagus, beli hordeng baru, dicat dulu, kasih sofa yang bagus, kasih televisi layar datar, kasih lemari es, kasih AC, ya orang ngelihatnya juga aneh gitu. Mengajukan beasiswa tidak mampu, tapi punya AC, punya hordeng bagus, punya sofa, punya televisi layar datar, lah itu kan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier gitu kadang. Kok dia aja untuk itu bisa, kenapa untuk kuliah ngajukan KIP gitu. Nanti akan mempengaruhi ACC dari pihak panitia KIP gitu ya. Nah, lanjut data perekonomian keluarga. Nah, ini diisi pekerjaan ayah, ibu, wali, penghasilan. Nah, penghasilan ini adalah penghasilan kotor ya. Kemudian total hutang, silahkan diisikan hutangnya berapa totalnya. Untuk rinciannya nanti ada deskripsi ekonomi. Jadi kalian bisa ketik rinciannya di sana. Ya. Cicilan hutang per bulan yang harus dibayar ya contoh misalkan gajinya 4 juta. Tapi kan cicilannya 2,5 juta, ya otomatis take home pay-nya hanya 1,5 juta ya. Pasti kekurangan hidupnya gitu kan untuk menganalisis sana. Termasuk juga tabungan keluarga. Ini tabungan keluarga adalah tabungan yang ada di bank yang bisa kedeteksi oleh PPATK ya. Jadi oleh analisis alur lalu lintas uang itu bisa dianalisis, oh tabungan keluarga kalian segini gitu ya. Karena kadang ada banyak kisah-kisah unik gitu ya. Ketika sedang ngurus KIP, ternyata dapat warisan, gusuran jalan tol. Ya awalnya nggak mampu, gusuran jalan tol dapat 1 miliar ditransfer ke tabungan, pas dianalisis oleh panitia, cek BI checking, ternyata ini orang tabungannya 1 M. Kenapa buat kuliah ngajuin KIP? Nah kan gitu. Ya jadi hati-hati dicek terlebih dahulu berkaitan dengan kemampuan keluarga kalian ya. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk syarat poin 5A, kalau ortu tidak bekerja, bukti pendapatan kotor seperti apa? Nah, itu nanti dijelaskan di data ekonomi. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau sudah dapat poin 5A, untuk poin 5B apa harus dibuat atau salah satu saja? Nah, ini kita bahas ya. Di sini. Nah, di sini ada data perekonomian keluarga. Nah, ini data yang hitam-hitam ini nanti namanya dokumen pendukung keadaan ekonomi.
Apa yang diupload di dokumen pendukung keadaan ekonomi ini, satu, ada namanya SKTM untuk yang yatim piatu misalkan, atau nggak punya ayah, nggak punya ibu ya. Nah, silakan upload SKTM dengan bertuliskan di SKTM adalah benar bahwa peserta didik atas nama identitas ini NIK-nya sekian, tinggalnya di sini, adalah benar warga misalkan desa Sumberjaya dan berstatus tidak mampu ya, serta yatim atau yatim piatu tulis. Tapi kalau kita masih punya orang tua yang bekerja, maka dalam dokumen pendukung ekonomi dituliskan total gajinya berapa. Misalkan ayah kita gajinya 1,5 juta lah rata-rata penghasilan per bulan ya. Oh, ayah saya dagang Pak, kadang tinggi, kadang rendah, yaitu di total per tahun di rata-rata aja berapa gitu. Dihitung. Nah, nanti karena kan kalau pegawai perusahaan atau PT mah ada slip gaji. Kalau pedagang mah atau wirausaha tidak punya slip gaji. Jadi silahkan bikin surat keterangan penghasilan di kantor desa. Nanti bentuknya adalah eh, kepala desa menerangkan bahwa nama bapak ini, NIK ini, alamat ini adalah benar orang tua dari nama siswanya siapa, NIK-nya siapa, NIK-nya berapa, kemudian dan benar merupakan warga tidak mampu serta berpenghasilan rata-rata per bulan 1,5 juta misalkan. Ya, jadi ada keterangan gaji, namanya surat keterangan gaji yang digabung dengan SKTM. Nah, ketika buat ini di kantor desa harus detail menjelaskan ke orang desanya. Kadang kan orang desa ngeyel, saya biasa bikinnya kayak gini ya, bukan masalah biasanya, ini kan masalah KIP-nya lolos atau enggak gitu. Karena kalau hanya SKTM saja, itu kurang menggambarkan keabsahan bahwa memang penghasilan orang tua kita segitu gitu ya. Formulir dilakukan sebelum atau sesudah SNBT. Formulir dilakukan bersamaan dengan pendaftaran SNBT. Jadi kita ngisi formulir, kita daftar SNBT. Kita daftar lebih baik ngisi formulir dari sekarang gitu. Ya. Jadi nanti ketika pendaftarannya dibuka, contoh misalkan SNBP nih. Yang SNBP nanti ketika sebelum finalisasi SNBP, KIP kuliahnya sudah finalisasi gitu. Atau SNBT, sebelum SNBT KIP-nya sudah kelar. Nanti karena setelah selesai finalisasi, nanti baru muncul laman. Lamannya itu adalah pilihan seleksi mau jalur apa yang kita pilih. Misalkan, oh kita mau jalur SNBT, kita klik SNBT, gitu ya. Baru nanti menyelesaikan pendaftaran di jalur masing-masing. Seperti itu ya, Rinjani ya. Nah, selanjutnya, ya tadi masalah surat keterangan dokumen pendukung keadaan ekonomi sudah jelas ya. SKTM dan surat keterangan gaji bagi yang tidak punya slip gaji. Pak, orang tua saya punya slip gaji, ya udah SKTM, bawahnya slip gaji. Dijadikan satu file PDF, jadi di-upload bisa kelihatan semua kebaca di sini. Nah, selanjutnya ini ada data kondisi rumah. Ya, ini sudah ada keterangannya, data dokumen pendukung upload, bisa diisi slip, scan slip gaji. Jika orang tua tidak memiliki slip gaji, maka bisa surat keterangan penghasilan, ditambah SKTM, surat keterangan tidak mampu, gitu ya. Data kondisi rumah, nah ini data kondisi rumah. Data kondisi rumah nanti harus foto rumah tampak depan, jadi foto pagar, kalau bisa pagarnya dibuka ya, tampak depan, sama foto ruang keluarga. Seperti yang saya sarankan tadi, kalau bisa sebelum dipoto jangan dipugar terlebih dahulu. Atau ditaruh aksesoris-aksesoris yang mana justru memberatkan faktor penilaian. Nih contoh misalkan, foto ruang keluarga. Sebelum dipoto, aduh tambahin sofa, aduh tambahin hordeng, aduh tambahin AC, ya itu nanti memberatkan gitu ya. Ala kadarnya aja. Makin jelek rumahnya, peluangnya makin besar dapat KIP. Ya, karena kan dari segi ekonomi ya istilahnya lebih mendukung ya. Ini pertanyaan lagi, untuk contoh surat keterangan penghasilan ada tidak Pak? Biar orang keluaran tinggal mengikuti. Ya nanti Bapak kasih ya, nanti Bapak share. Pak, untuk SKTM sama slip gajinya kalau sudah pensiun bagaimana? Tadi kalau sudah pensiun pakai surat keterangan penghasilan. Kalau kerja serabutan ya kan sesudah pensiun. Kalau tidak bekerja sama sekali ya tulis tidak berpenghasilan atau penghasilannya Rp0 gitu ya. Jadi surat keterangannya tidak berpenghasilan gitu ya.
Itu nanti dibuat pengantar RT, RW, kemudian ke kelurahan, kantor desa. Berikutnya yang akan dimasukkan ke data kondisi rumah adalah 1, foto rumah tampak depan, ini tadi sudah saya deskripsikan, kemudian foto ruang keluarga, ya tempat berinteraksi, ya Pak saya ruangannya banyak Pak, kamarnya ada 15, ya berarti bukan orang tidak mampu atau kalau kamarnya ada 15, ya karena deskripsi orang tidak mampu itu biasanya kamarnya sedikit. Karena ini hanya berisi ya paling ruang tamu, dapurnya kadang di luar, kamar mandi juga kadang terpisah. Nah, jadi makin ngenes hidupnya ya peluangnya makin besar gitu. Ya, jadi makin kita tidak mampu itu peluangnya akan makin besar. Karena kan nanti kita juga bersaing dengan teman-teman KIP yang mungkin sama-sama tidak mampu, nanti bisa kita bandingkan tidak mampunya dia dengan tidak mampunya kita lebih lebih kurang yang mana gitu. Oh, ternyata dia lebih tidak mampu dari kita, tapi nilainya sama, ya otomatis dari itu yang akan diambil adalah yang paling miskin kan gitu, karena jalurnya jalur KIP gitu ya. Kemudian data rumah, status kepemilikannya rumah pribadi atau mengontrak, luas tanahnya tolong dihitung dengan meter persegi ya. Luas bangunannya juga dihitung, NJOP ini ada di pajak ya. Kalau rumahnya ngontrak berarti ya tidak punya NJOP. Karena kan tidak bisa dijual rumahnya ya, tapi kalau rumahnya pemilikan pribadi baru NJOP. Pak, rumahnya bukan sertifikat ayah saya, ini rumah punya nenek ya, berarti menumpang statusnya. Jadi meskipun nanti rumahnya kelihatan agak rapih, tapi kan statusnya menumpang gitu, bukan rumah milik pribadi gitu ya. Jadi harus dijelaskan, deskripsikan di status kepemilikan. Jadi jangan, oh Pak, saya nggak bisa nih rumahnya kelihatannya bagus ya apa adanya aja, tapi statusnya kan menumpang. Sumber listrik, sumber air, ya nanti ada pilihannya di sana. Airnya apakah air ledeng, apakah dari sumur. Ya, kalau sumur kan berarti ada pompa, ya pompanya pompa tangan, apakah pompa manual gitu, ataukah pompa air listrik, elektrik gitu. Kemudian bahan penyusun atap, tembok, lantai, ini masing-masing. Ya contoh temboknya ada temboknya sudah batako, sudah di finishing, atau masih batu bata, apa kayu, lantainya apa granit atau keramik atau ubin, atapnya seng, apa genteng, atau yang lain-lain gitu. Kemudian jarak rumah dari pusat kota. Nah, pusat kota ini yang diukur nih, sering salah nih, pusat kota yang diukur adalah delta mass ya. Delta Mas. Ya, jadi sama nih kayak Majarina. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak, kalau rumahnya layak tapi gajinya nggak UMR, apakah berpengaruh ke KIP? Ya, kembali lagi ke tadi. Misalkan rumah kita bagus, tetapi gajinya nggak UMR, ya berarti kan jadi pertimbangan tersendiri. Ya berdoa aja, mudah-mudahan saingan kita nanti rumahnya memang bagus semua dan gajinya di atas gaji orang tua kita, gitu ya, Majarina ya. Nah, jadi jarak dari rumah ke pusat kotanya itu bukan kota Bekasi ya, tapi Delta Mas ya, pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Jadi kalau dihitung-hitung pusat kotanya jauh, kalau hitungnya pusat kotanya Kota Bekasi ya kan deket. Ya rumah saya juga perbatasan udah Kota Bekasi. Gitu. Kemudian jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut. Ya, jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut. Nah, si orang yang tinggal itu ada berapa? Tadi apakah ada kakek nenek, apakah ada kakak, adik yang masih menumpang dan lain sebagainya ya. Atau ada ponakan atau sepupu. Kemudian data aset. Nah, data aset ini silahkan diupload aset kepemilikan kendaraan, alat komunikasi dan lain-lain yang dimiliki oleh orang tua atau peserta didik. Ya, jadi contoh misalkan punya motor di rumah tapi punya ayah, upload. Punya motor di rumah punya kamu, upload gitu ya. Nah, atau punya kendaraan misalkan punya motor, tapi itu motornya Om misalkan, STNK-nya bukan punya bapak saya, jangan dimasukin. Karena itu nggak bisa dijual gitu kan ya. Atau yang punya motor nih kakak saya Pak, yang sudah bekerja gitu kan, ya itu jangan dimasukin. Jadi yang dimasukkan di aset itu hanya aset milik ayah, milik ibu, dan juga aset yang dimiliki oleh pribadi siswa pendaftar. Adapun aset yang dimiliki oleh orang lain yang bukan atas nama kita, itu tidak dihitung ya. Pak, orang tua saya punya motor tapi belum balik nama misalkan, ya nggak bisa dihitung. Karena itu belum belum beres urusannya gitu ya. Seperti itu. Handphone juga sama ya, handphone yang dimiliki oleh peserta didik atau orang tua. Dan lain-lain ya. Yang jelas nanti sebelum difinalisasi konsultasi dulu ke saya ya.
Karena khawatir nggak memahami jenis, merek, kondisi harga. Nih harga, ada harga beli, ada harga sekarang ya. Biasanya kan kalau harga motor menyusut. Dulu belinya 12 juta, sekarang udah butut, dijual paling lakunya 3 juta. Itu nanti dicantumkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah data prestasi. Nah, ini yang menentukan. Kamu miskin, orang dari sekolah lain juga miskin. Tapi apa bedanya kamu dari sekolah lain? Ketika miskinnya sama, maka yang diambil nilai rapotnya sama, maka yang diambil adalah mana orang miskin yang paling berprestasi gitu pasti. Jadi prestasi ini merupakan bahan pertimbangan yang penting gitu. Artinya kamu bisa upload misalkan di situ 3 formulir prestasi terbaik. Kamu upload di sana. Pernah juara nasional, juara internasional, juara kabupaten, juara aktif dalam ekskul ya. Kita upload di situ. Dengan orang lain yang miskinnya sama kayak kita, tapi nggak pernah ikut lomba, nggak pernah juara, nggak pernah aktivitas organisasi, pastinya ada perbedaan. Maka kita akan lebih peluang terpilihnya besar. Gitu. Jadi pastikan di-upload ini ya, sertifikat scanannya di-upload. Ya, di sini nanti ada nama kegiatan, jenis kegiatan, individu atau kelompok tim, tingkatnya, jenjang kabupaten, kota, provinsi, nasional, tahun perolehannya kapan. Nah, tahun perolehannya, adapun tahun perolehannya ini yang diperoleh selama SMA ya. Jadi dulu, Pak, saya menang lomba cerdas cermat, tapi SD kelas 6 ya itu nggak masuk. Kemudian pencapaian bisa diisi juara 1, 2, 3, termasuk penghargaan lain jika hanya sebagai peserta atau semifinalis bisa diisi. Ya, di-upload sertifikatnya. Dan terakhir, formulirnya adalah terkait dengan rencana kuliah. Nah, rencana kuliah ini berisi rencana di mana kita akan diterima di perguruan tinggi yang dituju. Yang mana rencana kuliah ini biasanya adalah diisi per bulan. Ya, contoh kita kuliah misalkan, oh saya mau kuliah di Unsud nih, kayak kemarin Katesa. Mau di Unsud. Kira-kira di sana biaya untuk transport kuliahnya per bulan berapa? Oh, saya naik mondar-mandir gitu ya. Oh, 500.000. Ya diisi nanti 500.000. Saya 300.000, isi 300.000. Tapi biasanya sih saran saya rentangnya antara 500 sampai 1.200.000. Karena kaitannya dengan biaya yang harus ditanggung oleh KIP. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bagi kalian jangan lupa ini ada link presensi ya. Tolong diisi di link presensi, termasuk kalau ada kebingungan-kebingungan lainnya, saran dan masukan juga apresiasi tolong bisa diisi di sana. Ya. Untuk berprestasi apakah pengaruh untuk dapat KIP? Ya tadi saya sampaikan, Mas Ikhlas berpengaruh ya. Ya, jadi berpengaruh. Kalau misalkan ada 2 orang yang sama miskinnya sama kayak kamu misalkan, miskinnya sama tapi kamu pernah juara nasional, dia tidak pernah, ya pasti kamu lebih berpeluang besar. Untuk tabungan keluarga kalau tidak punya bagaimana Pak? Kata Laila. Ya kalau nggak punya nggak usah diisi. Berarti kan tabungannya 0. Ya, tapi kalau utang ada tolong diisi ya, karena utang itu juga berpengaruh ke peluang. Jadi ya kalau kita hitungannya banyak hutang, itu kan juga hidupnya susah. Berarti makin susah hidupnya kan peluang dapat KIP-nya makin besar. Ya, silakan bisa ngisi ini. Kemudian bonus untuk kalian ini berkaitan dengan KIP Kuliah Merdeka, si akun KIP Kuliah Merdeka. Silakan kalian bisa klik search di Google KIP Kuliah Merdeka ya, nanti akan tampil. Untuk KIP-nya sendiri saat ini belum dibuka portalnya. Jadi belum dibuka, tapi saya sarankan seperti yang tadi Bapak kasih tahu, kayak surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan tidak mampu, itu silakan diurus. Termasuk juga data-data kayak NJOP rumah berapa sih, cek di PBB ya kan. Data-data rumah kita apa sih kriterianya ini cek. Foto rumah, foto keluarga silakan foto dulu, jangan sampai nanti udah karena khawatir antara KIP bisa diisi dengan akhir pendaftaran SNBP, khusus yang SNBP ya. Itu misalkan masih sisa 5 hari kan itu gedabukan isinya. Jadi paling nggak kalau udah lengkap dokumennya kan tinggal upload. Nah, ini adalah portal KIP-nya. Kalau sampai saat ini segera diumumkan ya.
Jadi belum keluar sebenarnya, belum launching, tapi kita curi-curi start ya. Di bawahnya ini ada cari perguruan tinggi dan prodi penerima KIP kuliah. Jadi silakan dicari dulu perguruan tingginya. Ya, bisa negeri, bisa swasta. Misalkan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Lalu. Nah, Negeri Jakarta. Jakarta. Nah, nongol nih misalnya Universitas Telkom ada. Ya, nanti ini kadang terlalu panjang kalau di ininya, kalau panjang di error. Nah, ini ada UNJ nih. Kamu lihat dulu di sini UNJ mana prodi yang difasilitasi oleh KIP kuliah. Jadi hati-hati, kita milih program studi, tapi nanti nggak di ACC sama KIP kuliah karena nggak tercantum di sini. Termasuk juga kita mau daftar di misalkan Gunadarma. Gunadarma kan kampus swasta ya, tapi ada juga kedokteran Gunadarma bisa pakai KIP. Gitu ya, kebidanan Gunadarma bisa pakai KIP, pendidikan profesi bidan, teknik elektro, Stikes Mitra juga kemarin bisa pakai KIP, ya begitu. Jadi banyak kampus-kampus swasta yang juga bisa pakai KIP. Silakan di-searching sendiri nanti di sini ya, silakan di-searching sendiri. Jadi nanti bisa kalian mempertimbangkan, oh kalau misalkan ada yang memang kurang mampu, Pak saya kurang mampu. Secara finansial pertama, secara otak juga pas-pasan, kalau saya kuliah di negeri, kayaknya nggak bisa bersaing saya dengan teman-teman di sono. Saya mungkin juga kan kuliah harus sambil bantu orang tua di rumah misalkan, ya bantu orang tua dagang, jadi kalau negeri terlalu jauh, saya nggak bisa bantu orang tua, bagaimana kalau saya kuliah sambil kerja, ngambil kampus yang terdekat, kampus swasta, silakan kalian bisa cari di situ. Kampus swasta yang dekat mana? Misalkan Bani Saleh, cari Bani Saleh di situ. Ada nggak? Oh ada ternyata. Bani Saleh kan deket tuh, PP nggak nyampe 30 menit, ya kan. Jalur KIP-nya ada? Ada. Oh berarti bisa kuliah di situ. Atau kampus LP3I, ya, atau kampus mana yang memang kalau memang keadaannya benar-benar darurat ya. Tapi kalau kamu bisa menembus kampus negeri atau kampus swasta yang levelnya lebih tinggi secara akreditasi itu lebih bagus. Gitu ya. Jadi jangan cuma berhenti sampai di sini gitu kan. Targetnya memang tinggi dulu. Nah, adapun pendaftaran swasta itu biasanya belakangan. Itu bulan-bulan Juli ke sana lah. Nah, sekarang kita ngejar yang negeri dulu, kecuali swastanya yang berbeasiswa. Kayak kemarin Stikes Mitra atau Telkom atau PLN. IT PLN itu yang di bawah kementerian. Itu juga berbeasiswa, beasiswa full mas silahkan dimasukin aja. Siapa tahu rezeki kita di situ dapat beasiswa full kan nggak ada ruginya gitu ya. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan nanti besok mulai direncanakan ya, berkaitan dengan pendataan KIP-nya, tolong dilengkapi di grup, ya kemudian nanti persiapan untuk mengurus formulir, ya Bapak harapkan semuanya berpeluang bisa dicairkan KIP-nya. Dan jangan lupa konsultasi, jangan mengambil istilahnya pendapat sendiri atau mungkin kata teman saya Pak atau mungkin kata tetangga saya katanya saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kalau kayak gitu. Ketika salah ngisi formulir kemudian KIP tidak di ACC karena kata temannya kata tetangganya ya itu risiko gitu ya. Jadi tetap berkomunikasi dengan pihak sekolah. Ya, jangan lupa isi presensi di grup di chat ya sudah saya share terkait dengan presensinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi karena sudah Isya juga tepat 7.30. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan Terima room kasih, apabila sudah Pak. mengisi daftar hadir.